Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Babang Service. Oke guys, kesempatan kali ini kita kedapatan servisan lagi ya. Ini Samsung Mega yang 5,8 inch ya. Atau kalau nggak salah itu tipenya GT i9152. Ya, ini HP hits di zamannya ya, Samsung Mega ini ya. Sempat saya pribadi pun mengidolakan handphone ini ya, tapi apalah daya, budget nggak sampai waktu itu ya. Oke, ini dia kendalanya, sebagian tidak bisa disentuh ya. Di area bawah itu sudah nggak bisa disentuh ya, tengah ke bawah itu udah nggak bisa disentuh lagi ya. Jadi ya ini keluhan dari yang punya, jadi akan kita perbaiki ya. Dan yang kedua itu kendalanya juga di on off dan volumenya itu kadang mau kadang enggak juga ya. Oke, tahap pertama tadi kita buka casing sama baterainya ya. Setelah itu langsung kita copot semua baut-baut ya yang menempel di tulangannya. Jadi ini akan kita buka guys, tulangannya guys. Kalau ini kita copot dulu ya untuk baut-bautnya ya. Oke, tadi saya percepat saja ya. Ini udah selesai, baut-bautnya udah kita lepaskan. Tahap selanjutnya kita buka tulangannya guys. Nah, tinggal seperti ini saja ya, kita menggunakan kuku saja. Kita kelilingin ya. Ya, ini ya, udah hampir terbuka ya. Ya, ini Samsung Mega ya, HP hits. Ya, ini udah kita copot. Nah, ini penampakan dari tulangannya guys. Wah, ini tombol volume up ya dan volume down ya. Oke, nah ini penampakan dari tulangannya ya. Ya, langsung kita eksekusi saja ya handphonenya ya. Kita copot dulu untuk semua fleksibel yang menempel di area mesin ya. Jadi ini mesinnya akan kita lepaskan karena posisi fleksibel touchscreen itu berada di bawah mesin ya, menempel di fleksibel LCD ya. Nah ini dia fleksibel touchscreen. Jadi ini yang akan kita lepaskan guys. Nah ini kita lepaskan dulu ya. Bisa menggunakan alat lain ya. Di sini saya menggunakan pinset tapi bebas ya. Sebenarnya pakai kuku pun bisa kalau seandainya kukunya panjang, nggak masalah ya. Nah ini fleksibelnya guys. Oke, langsung kita copot untuk touchscreen-nya ya. Di sini saya menggunakan bantuan hairdryer ya. Jadi kalau untuk pencopotan touchscreen ini nggak perlu terlalu panas ya, cukup hangat saja. Ya, kalau misalkan menggunakan blower juga bisa ya, tergantung dari sobat semua. Jadi kita kelilingin ya, untuk dihangatkan kita kelilingin agar mudah untuk pelepasan touchscreen-nya guys. Nah, di sini saya menggunakan bantuan plastik mika ya. Ini plastik mika bekas tempered glass ya. Jadi kalau kita beli tempered glass itu biasanya yang full ya, tempered glass yang kaca yang full itu biasanya dia ada plastiknya untuk pelindung di tempered glassnya. Jadi ini saya gunakan untuk pembukaan LCD maupun touchscreen biasanya guys. Nah, tahap pertama kita seset seperti ini ya. Kita buat celah atau kita buat ruang ya. Nah kita seset ya, kita kelilingin sedikit-sedikit ya. Jadi kita buat sedikit ruang terlebih dahulu. Setelah ada ruangnya baru kita enak untuk pembukaannya guys. Nah ini bisa dilihat ya. Ini udah masuk ya, plastik mikanya udah masuk ke dalam ya. Nah jadi tinggal kita seset saja. Jadi sebenarnya penggantian touchscreen ini tergolong gampang ya, tergolong mudah, namun tetap beresiko. Jadi ya kalau misalkan sobat pemula semuanya atau sobat semua yang pengen coba-coba untuk ganti touchscreennya sendiri, ya bisa lakukan seperti ini. Nah ini touchscreennya memang pisah ya. Jadi kalau untuk Samsung Mega ini, baik itu Mega yang 5,8 inch atau Mega yang 6,2 inch kalau nggak salah, atau 6,3 inch itu ya memang posisi LCD dan touchscreennya dia tidak menyatu. Jadi langsung kita seset seperti ini saja, sama seperti penggantian touchscreen di Samsung J2 Prime atau Grand Prime ya. Namun kalau yang untuk layar full ataupun yang memang menyatu itu harus kita lepaskan terlebih dahulu guys. LCD dan touchscreen-nya baru kita proses pemisahan. Jadi dia berbeda ya.
Nah kalau untuk Samsung Mega ini dia karena menyatu ya, karena bukan menyatu, karena memang udah terpisah, jadi lebih mudah untuk penggantian touchscreen-nya. Nah ini tinggal kita lepaskannya, wah nyangkut ya guys. Ini fleksibel kamera kalau nggak salah ya, kamera depan. Nah jadi kita lepaskan dulu. Udah oke, ini udah terlepas ya untuk touchscreen-nya. Nah ini bisa dilihat ya, udah retak parah ya, terutama di bagian bawah. Oke, ini tombol home nya guys, nanti akan kita ganjal ini tombol home nya. Kalau nggak diganjal nanti dia nggak bisa presisi atau goyang nanti. Oke, langsung kita bersihkan ya. Jadi di sini karena ini nampaknya masih original, jadi touchscreen-nya ini belum pernah ganti ya. Jadi kita pembersihan lemnya tergolong mudah, hanya bersihkan sisa-sisa sedikit ya. Ini double tip sebenarnya. Jadi kita kikis. Wah ini apa yang jatuh ini guys. Wah ini untuk on off nya ya. Nah ini tadi kendalanya kata yang punya ya, on off nya itu agak sulit, kadang mau kadang enggak ya. Jadi inilah penyebabnya. Nah ini akan kita ganti juga nanti guys. Oke, kita lupakan dulu ya. Kita lupakan untuk on off dan volumenya tadi, langsung kita lanjut proses pembersihannya. Nah jadi ini kita kikis ya, namun hati-hati jangan sampai mengenai LCD ya. Nah ini kita kikis sedikit-sedikit saja. Kenapa LCD yang nggak saya buka? Karena sayang guys, karena di bawah LCD-nya tuh ada double tipnya. Jadi nggak saya lepaskan, cukup saya bersihkan aja. Namun kalau ini sudah pernah ganti touchscreen sebelumnya, tetap LCD-nya akan saya lepas. Karena biasanya ada pertambahan lem di area pinggir ya. Biasanya itu sulit untuk pembersihannya. Jadi kita buka LCD-nya. Namun di sini karena saya lihat masih belum pernah ganti, jadi ya tergolong mudah, jadi nggak saya buka LCD-nya guys, langsung saya bersihkan saja. Ya ini penampakan handphonenya ya, setelah kita bersihkan tadi. Untuk di area frame ya, tadi udah kita bersihkan. Nah langsung kita eksekusi di fleksibelnya ya. Nah ini dia fleksibel on off, jadi ini yang keluhan dari yang punya itu, katanya ya bukan apa ya, kadang mau kadang enggak, kadang mau kadang enggak ya. Jadi karena memang ternyata kaki-kakinya itu udah patah ya, mungkin sebelum dibuka itu masih ada menempel, namun sedikit yang menempel ya. Jadi kita putuskan ganti saja, karena ini nggak mahal guys. Untuk fleksibel on off di daerah saya itu di angka 8K. Untuk fleksibel volume itu di angka 10K, jadi tergolong murah ya. Jadi kalau sobat semua kendalanya di situ ya langsung ganti saja guys, karena harganya murah. Nah ini sudah saya siapkan ya, ini fleksibel yang barunya. Ini fleksibel on off, yang satunya itu fleksibel volume ya. Jadi tergolong murah guys, masih murah sekali ya, jadi bisa kita ganti saja. Nah ini fleksibel on off nya. Jadi ini akan kita pasangkan ya, jadi biar nggak sulit lagi ketika dipencet. Oke, sebelum kita pasang kita tambahkan double tip dulu ya, agar untuk penguat di fleksibelnya. Jadi biar fleksibelnya itu presisi, nggak goyang ya, nggak lari-lari. Jadi saya tambahkan double tip seperti ini guys, double tip yang kecil ya. Nah ini langsung kita pasang saja ya untuk on off yang barunya. Nah ini kita buka dulu. Tergolong mudah guys, jadi ya bisa dilakukan sendiri ya. Sebenarnya kalau untuk ganti touchscreen saja itu gampang, namun di sini ya keluhannya juga di on off dan volume up and down-nya itu sulit ya. Jadi langsung kita putuskan ya, saya sampaikan sama yang punya untuk ganti saja, ganti fleksibel on off-nya dan fleksibel volumenya. Nah ini sebenarnya juga di tulangan juga udah tergolong jelek ya, namun ya memangkas biaya saja ya, karena tergolong pasaran handphone ini pun kalau untuk di daerah saya palingan di angka 700k 600k ya. Jadi udah murah ya pasarannya, yang nggak seperti dulu zaman hitsnya dulu. Kalau nggak salah ini jutaan secondnya guys, dulu ini di angka 1,5 ke atas ya. Sempat saya mengidolakan Samsung Mega ini, secondnya ya, itu secondnya. Kalau barunya oh mahal sekali dulu. Nah ini kita copot untuk fleksibel double tipnya ya. Jadi kita pasangkan yang barunya guys ya, ini yang barunya ya.
Nah, tinggal kita pasangkan saja. Karena sudah kita tambahkan double tip tadi ya. Jadi tinggal kita presisikan saja, kita paskan saja di tempat yang udah disediakan. Nah, ini udah terpasang ya. Ini saya bersihkan sedikit dulu ya. Nah, ini untuk yang lamanya tadi guys, saya kepinggirkan dulu ya. Nah, ini udah kita pasang, udah presisi ya. Jadi langsung kita pasangkan touchscreen yang baru ya. Nah, ini untuk touchscreen yang baru udah saya siapin. Oke, setelah itu kita bersihkan dulu ya untuk LCD-nya, karena tadi belum kita bersihkan ya. Nah, untuk pembersihan di area LCD itu saya rekomendasikan menggunakan minyak kayu putih saja guys. Hindari penggunaan thinner ya, karena kalau penggunaan thinner itu biasanya makin merusak LCD ya. Dia bisa merusak LCD karena cairan lumayan keras ya. Oke, ini kita bersihkan. Namun tetap jaga tekanan ya, jangan terlalu kuat menekannya ketika proses pembersihan. Karena kalau terlalu tekan takutnya nanti merusak area LCD ya. Nah, ini udah lumayan bersih guys ya. Ini masih ada sedikit debu-debunya, usahakan bersih guys ya. Karena ketika dipasangkan touchscreen itu akan kelihatan kalau dia misalkan nggak bersih di LCD-nya. Jadi kita upayakan bersih, jangan sampai ada debu-debu yang menempel di LCD-nya. Nah, ini bisa dilihat ya, udah kinclong ya. Jadi langsung kita pasangkan saja. Jadi kita beri lem dulu. Nah, di sini saya menggunakan lem LCD T8000 yang berwarna bening ya. Ini salah satu lem yang saya rekomendasikan untuk sobat semua. Kalau seandainya handphonenya selain warna hitam, ya kalau warna hitam dipasangkan ke yang putih, backdoor putih, atau kita pasang LCD putih atau touchscreen putih, biasanya itu meluber keluar kan, kelihatan itu jelek ya. Jadi saya biasanya kalau untuk penggantian touchscreen ataupun untuk ganti LCD selain berwarna hitam, itu saya biasanya menggunakan lem ini guys, T8000 yang berwarna bening. Karena daya rekatnya itu sama dengan T7000 ya. Daya rekatnya itu kuat dan keringnya juga nggak terlalu lama ya. Kurang lebih setengah jam itu udah kering. Nah, ini kita tambahkan lem keliling ya. Sebenarnya di touchscreen yang baru itu sudah ada double tipnya. Udah ada double tip di touchscreen yang baru, namun saya rasa double tip itu nggak kuat ya. Jadi saya tambahkan lagi lem agar biar makin kuat ya. Nah, tadi di layarnya itu ada kayak jaring laba-laba ya, bekas lem. Tadi ada lem sedikit yang melintas guys. Nah, ini bisa dilihat ya. Untuk jaring laba-labanya ini lem ya. Jadi ini harus kita bersihkan. Wah, ini saya jepit-jepit malah putus-putus ya guys. Nah, ini kita upayakan bersih ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, untuk di LCD-nya itu kita upayakan sebersih mungkin ya. Wah, ini udah nempel ya guys. Ya udah kita lap saja ya. Tadi di tisunya itu bekas saya mengelap tadi ya. Jadi itu masih ada minyak kayu putihnya sedikit. Jadi nggak perlu kita beri minyak kayu putih lagi guys. Nah, ini saya bersihkan kembali ya. Gegara hal sepele ya, jadi kita bersihkan ulang. Nah, ini hindari debu-debunya guys, jangan sampai ada debu-debu yang menempel ya. Jadi takutnya nanti ketika udah dipasangkan yang baru malah kelihatan itu jelek ya. Nah, ini udah kita bersihkan, saya rasa udah bersih ya. Jadi langsung kita pasangkan touchscreen yang barunya. Nah, ini kita buka dulu untuk plastik pelindungnya ya. Nah, ini kita lepaskan. Nah, bisa dilihat ya di touchscreen-nya itu ada yang hitam. Nah, itu adalah double tipnya guys. Tadi di sini seperti saya sampaikan, tombol home-nya akan kita ganjal ya. Karena biasanya di Samsung kalau kita penggantian touchscreen atau penggantian LCD, itu biasanya ketika dipasangkan touchscreen baru atau LCD yang baru, dia akan goyang guys, akan nggak presisi tombol home-nya ya, termasuk ke dalam. Jadi dia nggak rata seperti sebelumnya ya. Jadi cara mengakalinya seperti ini ya. Jadi bisa diikutin untuk sobat semua yang mungkin handphonenya ketika ganti LCD goyang-goyang, tombol home-nya nggak bisa menonjol keluar ya. Jadi caranya seperti ini, kita tambahkan kayak kertas ya. Di sini saya menggunakan kertas bekas pelindung pelindung double tip ya. Jadi kalau kita pasangkan double tip itu ada plastik putihnya, kertas putihnya itu saya lipat di sini guys. Lebih bagusnya sebenarnya menggunakan bekas kartu ya, namun saya cek nggak ada bekas kartu ketemu ya, jadi saya gunakan ini saja. Nah, ini kita presisikan ya untuk tombol home-nya, sama kertasnya ini kita presisikan kembali letaknya. Cukup di pinggirannya, bukan pas di tempat penekanannya, jadi di area pinggir-pinggirnya guys.
itu kita tambahkan kertas tadi agar tombol home-nya itu rata dan presisi ya, jadi nggak termasuk ke dalam atau nggak goyang-goyang. Nah, ini seandainya nggak rata ya kita presisikan kembali ya. Memang tergolong kalau pemasangan untuk mempresisikan tombol home itu rada-rada ribet, karena yang kita sentuh-sentuh itu hal-hal kecil semua ya. Nah, ini tombol home-nya. Ini kita pasangkan kembali ya. Nah, ini kita presisikan, langsung kita tekan ya. Oke ya, ini bisa dilihat dia langsung menonjol keluar ya. Jadi nggak termasuk ke dalam tombol home-nya guys. Jadi biar lebih cakep handphonenya ya. Nah, kita pasangkan untuk fleksibelnya. Nah, ini saya perdekat ya. Jadi nah ini kita langsung pasangkan saja seperti ini guys. Setelah itu tadi ada kameranya, tadi saya lepaskan ya. Ketika pembersihan itu untuk kamera depan itu sengaja saya lepaskan, takutnya nanti terkena debu ya. Karena untuk lensa kamera itu lumayan sensitif guys. Jadi kalau kita proses pembersihan ya, kalau bisa dilepas saja untuk kamera depannya. Takutnya nanti terkena debu ya, nanti kameranya buram gitu loh. Jadi kita lepaskan dulu kameranya. Nah, ini kita rakit kembali, kita pasangkan kembali semua fleksibelnya. Wah, ini kita presisikan letak kameranya guys ya. Dan ini ada fleksibel lagi, ini sensor kalau nggak salah ya. Udah oke, ini udah presisi ya. Oke. Wah, kita cek kembali ya. Langsung kita karetin saja ya. Jadi di sini saya pasangkan dulu untuk ulangannya, namun saya langsung ikat menggunakan karet ya. Ini untuk membantu pengepresan ya. Jadi karena pemasangan touchscreen, jadi karena tadi saya tambahkan lem juga ya. Jadi ini fungsi karet ya untuk membantu mempresisikan atau pengepresan ya. Bebas bisa menggunakan penjepit juga bisa ya. Oke, ini tadi saya percepat saja. Ini udah selesai ya. Selanjutnya tinggal kita tunggu kering kurang lebih 30 menit. Oke guys, ini saya rasa udah kering ya. Ini udah 30 menitan kurang lebih, hampir 1 jam. Saya rasa udah kering ya. Jadi tinggal kita buka saja untuk semua karet-karetnya. Walah, ini bandel ini karetnya guys. Susah nampaknya kalau dilepas baik-baik ya. Jadi nampaknya dia mau cara kasar ya. Langsung kita gunting saja. Nah, ini langsung kita lepaskan saja ya. Namun tetap hati-hati karena ini nggak kita pasangkan tulangan ya. Ya, ini bisa dilihat guys, udah selesai ya. Nah, ini tadi untuk tulangannya dan posisi tombolnya itu udah nggak bisa menempel, jadi ya mau kita tempel-tempelin dulu ya. Nah, ini lah volumenya pas, tinggal tombol on off-nya guys yang jatuh dia ya. Dia kita paskan kembali, baru kita tutup untuk tulangannya. Nah, ini santai-santai saja ya untuk pemasangannya. Jadi kita cek-cek kembali. Nah, ini tombol on off-nya ya, empuk dia guys. Ya, kita cek ya, udah presisi atau belum. Jadi kita cek terlebih dahulu. Ya, setelah itu langsung kita bautin ya. Jadi ini kita pasangkan kembali semua baut-bautnya guys, agar ya untuk memperkuatnya lah ya. Jadi kita pasangkan kembali semua baut-bautnya tadi yang kita lepaskan, itu kita pasangkan kembali guys. Ya, seperti ini ya proses penggantian touchscreen di handphone Samsung Mega ya. Oke, tadi saya skip, saya percepat saja. Dan ini udah selesai, semua bautnya udah kita pasang. Kita pasangkan baterai, terus kita pasangkan kembali untuk casing belakangnya. Nah, ini udah presisi ya, udah rapat. Dan posisi tombol home-nya juga itu udah nggak goyang-goyang, nggak kemasuk ke dalam ya, nggak termasuk ke dalam. Ini saya buka tuh segelannya guys. Wah, mulus ya. Oke, langsung kita hidupin saja. Samsung Galaxy Mega GTI 9152. Nah, ini langsung kita cas ya, karena tadi lowbat kelihatannya guys, baterainya udah lemah ya. Nah, ini bisa dicek ya, tombol home-nya kita tes, kita tekan, ternyata normal ya. Nah, biar ini ketika kita pasangkan yang
touchscreen yang baru itu penting sekali guys. Tombol home-nya itu kadang kita kecolongan ya. Setelah selesai baru kita ngeh ternyata tombol home-nya termasuk ke dalam, atau tombol home-nya goyang. Jadi cara mengakalinya seperti tadi, kita ganjal tombol home-nya. Nah ini tadi untuk casnya nampaknya kurang pas ya, jadi nggak masuk tadi. Jadi saya paskan kembali untuk casnya. Ini langsung kita tes touchscreen guys ya. Wah ini loadingannya lama guys. Dulu ini terkenal handphone kebut ya, laju ya, karena dikala itu RAM 1,5 itu udah lumayan besar. Namun kalau sekarang itu RAM 1,5 itu kecil sekali. Nah ini kita cek untuk touchscreen-nya ya. Ya ini kita tes untuk sentuhannya guys. Nah ini untuk tes sentuhan ya. Mungkin untuk sobat pemula semuanya mungkin udah tahu ya. Tinggal cek di bintang pagar kosong bintang pagar, langsung masuk dia ke menu seperti ini guys. Langsung kita pilih ya, pilih touch untuk mengetes touchscreen-nya. Nah ini kita sentuh apakah dia normal atau enggak ya. Oke ini udah normal berarti ya. Nah ini tombol kembalinya normal. Untuk ya volume down-nya, volume up-nya itu udah normal semua ya, udah berfungsi dengan baik. Berarti ini udah siap kita serahkan ke tangan yang punya. Oke ini touchscreen yang sebelumnya tadi ya, yang rusak yang kita ganti. Dan ini untuk fleksibel yang kita ganti tadi guys, ada fleksibel on off. Nah ini bisa dilihat, ini yang sebelumnya ya udah rusak ya. Nah ini yang kita ganti, dan fleksibel volume atau volume ya, ini juga kita ganti tadi ya. Oke, semoga bisa dijadikan manfaat ya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.